Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Yuniar Mulyana, SPD, pengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Pengimbasan program guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Latar belakang. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD mencatat peringkat Programmer for International Student Assessment atau PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 sampai dengan 15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional atau UN menjadi asesmen nasional atau AN. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar atau literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen asesmen nasional. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter, yaitu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kompetensi yang diukur dalam AKM. AKM terdiri dari literasi dan numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji: 1. Keterampilan berpikir logis sistematis. 2. Keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Dan yang ketiga, keterampilan memilah serta mengolah informasi. Kompetensi yang diukur dalam AKM. Komponen AKM literasi membaca terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk konten, yang pertama teks informasi. Teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Yang kedua, teks fiksi. Teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan, menikmati, serta dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitif terdiri dari
Satu, menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kemudian yang kedua, interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang berikutnya adalah evaluasi dan refleksi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Kemudian untuk konteks terdiri dari satu, personal, yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua, sosial budaya, yaitu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah scientific, yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kompetensi yang diukur dalam AKM. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Bilangan, 2. Pengukuran dan geometri, 3. Data dan ketidakpastian, yang keempat aljabar. Untuk komponen AKM numerasi terdiri dari 1. Konten, 2. Proses kognitif, dan yang ketiga konteks. Kemudian berikutnya adalah perbedaan UN dan AN. Berikut perbedaan ujian nasional dengan asesmen nasional. Untuk ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Kemudian ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Selanjutnya adalah subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Selanjutnya, model soal ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat, periode tes 4 hari. Dan yang terakhir adalah ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Sedangkan untuk asesmen nasional atau AN adalah asesmen nasional memotret input proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Kemudian asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Selanjutnya pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Dan yang terakhir adalah asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK, atau kelas 5-8, SMP, dan 11 SMA atau SMK. Kenapa harus asesmen nasional atau AN? Beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. 1. Butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21, sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan secara konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. 2. Ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pelajaran pada subjek siswa yang sama.
Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. 3. Ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan ujian nasional diterapkan di akhir jenjang pendidikan, lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil ujian nasional tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan pelajar yang diperlukan siswa. Kemudian tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. 1. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan B. Kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, maupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. 2. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. 3. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Bentuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional, asesmen kompetisi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian berbasis komputer dan bersifat adaptif. Dan selanjutnya adalah peserta KM yang terdiri dari seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampai secara acak. Untuk jadwal pelaksanaan, seperti yang tertera dalam tabel, ada jenjang, jadwal hari pertama, kemudian hari kedua. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A atau ULA. Hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, kemudian survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk tingkat SMP atau MTS dan paket B atau WUSTO. Hari pertama tes literasi 90 menit, hari kedua tes numerasi 90 menit. Dan untuk jenjang SMA, SMK atau MA atau paket C dan Ulia, hari pertama adalah survei karakter 30 menit dan hari kedua
survei lingkungan belajar 30 menit. Kemudian tahapan penguasaan kompetensi. Ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu A. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus. 2. Dasar. 3. Cakap. 4. Mahir. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa sajakah perbedaan antara keduanya? Jawabannya bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk pembelajaran berbasis kompetensi, yang pertama berpusat pada kebutuhan. Yang kedua, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Yang ketiga, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Yang keempat, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dan yang kelima adalah orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, yang pertama berpusat pada materi pembelajaran. Yang kedua, belajar untuk cakupan materi. Yang ketiga, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Yang keempat, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dan yang terakhir adalah orientasi pada nilai akhir. Kemudian segitiga belajar. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum atau seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Yang kedua adalah pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Dan yang ketiga adalah asesmen, yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Demikian uraian dari kami mengenai asesmen kompetensi minimum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.